Siapakah orang-orang yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi? Kalau orang yang beriman, orang muslim, mukmin, yang benar akidahnya pasti akan minum di telaga Nabi. Nah, ada orang-orang yang tidak diizinkan minum di telaga Nabi. Kita lihat. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha menceritakan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni 'alal haud." Sungguh aku akan menunggu di telaga. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Hingga aku bisa melihat orang yang datang kepadaku dari kalian wahai kaum muslimin. Wa sayukhadhu nasun duni. Beberapa orang akan diambil sebelum sampai kepadaku. Fa aqulu, maka aku berkata, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, minni wa min ummati. Ya Allah, mereka dari umatku, mereka dari golonganku, kaum muslimin, mereka umatku, ya Allah, ya Rabb. Fa yuqalu, maka dikatakan kepadaku, kata Nabi, hal sya'arta ma amilu ba'daka. Apakah engkau mengerti apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Ma barihu yarji'una ala aqabihim. Demi Allah, mereka telah murtad dari agamanya. Nah, ini orang-orang yang pertama yang dihalau dari telaga Nabi, orang yang murtad dari agamanya. Ada orang yang murtad, ini maksudnya murtadnya tanpa sadar gitu. Hati-hati nih, orang-orang yang merasa punya iman, padahal imannya hilang. Hadirin sekalian, di akhir zaman, hadirin sekalian, kita berada di penghujung akhir zaman, di fase mulkan jabriyatan, yang mana ujian keimanan luar biasa. Sampai dahsyatnya fitnah yang menimpa umat di fase penghujung akhir zaman ini, digambarkan oleh Nabi yang mulia, fitnahnya ini kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya Allah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sorenya kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sebaliknya, sore beriman, paginya kafir. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agama untuk mendapatkan dunia, dia jual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ini orang-orang yang hilang iman tanpa sadar. Jadi orang-orang kalau pindah agama terang-terangan jelas. Tapi ada orang-orang yang tanpa sadar dia murtad dari agamanya. Dia mengerjakan amalan-amalan yang kategorinya membatalkan iman. Tapi dia merasa masih sebagai muslim gitu. Nah, ini yang mengerikan, saudaraku. Saya berikan contoh. Di antara penyebab batalnya iman, bahwa iman bisa batal, akidah bisa batal, tauhid bisa batal, syahadat bisa gugur. Jadi bicara pembatal, yang namanya pembatal itu bukan hanya pembatal wudhu saja, pembatal puasa, pembatal sholat. Tidak hanya wudhu yang bisa batal, tidak hanya sholat yang bisa batal, tidak hanya puasa yang bisa batal, tetapi iman bisa batal. Tauhid bisa batal. Yang mengerikan, kalau orang sudah batal imannya, batal akidahnya, gugur syahadatnya, apa yang diharapkan? Yang bisa diharapkan dari amal-amal yang dikerjakan di atas tauhid yang batal, akidah yang batal, syahadat yang gugur, tidak akan diterima. Tetapi karena penampilannya masih muslim, ngakunya muslim. Ya, ini yang mengerikan, saudaraku. Apa di antaranya? Munculnya ideologi, pemikiran yang sesat, menyesatkan, yang hati-hati. Orang kalau mengkaji Al-Quran dan Sunnah, faham benar, ideologi pemikiran ini bisa menyebabkan seseorang kafir tanpa sadar, murtad karena lalai. Saya ulangi ya. Orang kalau memahami ideologi, pemikiran-pemikiran yang sekarang ini dianggap biasa oleh orang-orang Islam,
itu kalau kita kaji Al-Quran dan Sunnah, ideologi semacam ini bisa menyebabkan kafir tanpa sadar, murtad karena lalai. Apa di antaranya? Ideologi seperti liberalisme, kemudian ideologi pluralisme, komunisme. Ini sekarang luar biasa nih. Ideologi-ideologi yang dibuat musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam, bahkan tanpa disadari umat Islam telah murtad dari agamanya. Hati-hati saudaraku. Jadi yang bisa batal bukan cuma puasa, sholat saja. Iman bisa batal. Nah ini diusir oleh Nabi. Nanti dia tidak akan diizinkan minum di telaga Nabi. Wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim. Demi Allah, mereka telah murtad dari agamanya, kata penyeru ini. Kemudian di hadis yang lain, Nabi yang mulia menyampaikan, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi. Satu rombongan dari sahabatku yang akan melewatiku nanti pada hari kiamat. Fayuhallauna anil haudi. Namun mereka diusir dari telagaku. Aku katakan, ya Rabbi ashabi, wa ya Rabb, mereka para sahabatku. Fayaqulu, Allah Ta'ala menjawab, innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'daka. Sungguh-sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Nah, jadi orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama, termasuk orang-orang yang akan dihalangi dari telaga Nabi. Jadi yang pertama orang yang murtad, hilang, merasa punya iman tapi nggak ada iman dalam dirinya karena terlibat perkara-perkara pembatal keimanan tanpa dia sadari. Juga orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama yang dikenal dengan istilah bid'ah. Nah, tidak boleh berbuat bid'ah dalam masalah agama. Ingat, bid'ah dalam agama tercela, saudaraku. Ya, tercela. Tetapi penting juga kita jangan sembarang membid'ahkan sesuatu, amalan. Jadi ada kaidahnya. Bid'ah tercela, tapi tidak boleh serampangan mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah, tidak boleh. Karena harus pakai ilmu. Biar para ulama yang ahli yang menyampaikan itu. Karena sekarang banyak sekali di masyarakat awam begitu mudahnya. Asal nggak sesuai, bid'ah. Nah ini juga bahaya. Tapi kita sepakat. Yang namanya bid'ah itu tercela. Sepakati aja, asal kalau ini sepakat bid'ah, tinggalkan. Tapi jangan serampangan menuduh orang lain bid'ah gara-gara beda dengan yang kita kerjakan. Karena ada kaidahnya ya, begitu. Taib dari sang lain, Nabi yang mulia bersabda, Inni faratukum al-haud. Sungguhnya aku akan mendahului kalian di telaga. Man maro alayya syariba wa man syariba lam yazma abadan. Barang siapa yang melewatiku, dia akan minum di telaga, dan barang siapa yang berhasil minum darinya, niscaya tidak akan merasa haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Sungguh beberapa kaum akan berusaha melewatiku, aku mengenal mereka dan mereka mengenaliku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dipisahkan antara aku dengan mereka. Fa aqulu, Nabi berkata, aku katakan, innahum minni, sungguhnya mereka dari golonganku. Fa yuqalu, dikatakan kepadaku, kata Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Mereka mengadakan perkara baru atas nama syariat. Fa'aqulu, maka aku katakan kepada mereka, suhqan liman ghayyaru ba'di. Aku katakan kepada mereka, amat jauh telagaku dari orang yang mengubah agamaku. Pergi katanya. Pergilah, jangan mendekat telagaku. Bagi orang yang mengubah agamaku sepeninggalku. Ya, jelas sekali. Kita lihat banyak sekali ajaran-ajaran yang sesat, menyesatkan, yang mengatasnamakan Islam. Padahal Nabi berlepas diri dari ajaran-ajaran itu yang dinisbatkan kepada Islam. Naudzubillah. Banyak sekali sekarang orang-orang yang merasa Islam berbuat sesuatu, padahal itu tidak ada contoh dari Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan. Dia membuat syariat baru mengatasnamakan Islam.
tercela mereka. Mereka akan dihalangi dari meminum dari telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang tidak akan minum dari telaga Nabi adalah pemimpin yang zalim, yang pandai berdusta. Ini penting sekali nih. Perhatikan, pemimpin yang zalim, yang pandai berdusta. Maka waspadalah terhadap pemimpin yang zalim. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui umatnya yang berkawan dengan penguasa zalim. Ancaman nih bagi penguasa zalim yang suka berdusta, mengingkari janji, termasuk orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang berkawan dengannya. Ada hadis Nabi yang mulia yang mengingatkan hal ini, ya, yang jarang dibahas tentang pemimpin yang zalim ini. Bahwa mereka di antara golongan yang tidak akan diizinkan untuk minum dari telaga Nabi walaupun ngakunya Islam. Agamanya Islam, ngakunya Islam. Tapi dia zalim. Dia pandai berdusta, ingkar janji. Dan orang-orang yang dekat dengannya, membenarkannya, asal dia senang. Nah, ini termasuk ke dalam ancaman Nabi yang mulia, peringatan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u," dengarkanlah kata Nabi. "Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara?" Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin? Kata Nabi, "Isma'u," dengarkanlah. "Hal sami'tum," apakah kalian pernah mendengar, telah mendengar, "annahu sayakunu ba'di umara'u," bahwa sepeninggalku ya akan ada para pemimpin. "Faman dakhala alaihim," maka siapa yang masuk kepada mereka, gabung dengan mereka, berada di barisan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan kedustaan mereka. Setiap pemimpin ini berkata dusta, dibenarkan saja. Berjanji, dibenarkan saja. Padahal khianat. Faman dakhala alaihim. Jadi maka barang siapa yang masuk kepada mereka, bergabung dengan mereka, fasaddaqahum bikadzibihim, lalu membenarkan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan mendukung kezaliman mereka, setiap keputusan politik yang didukung, dusta didukung, zalim didukung, semua didukung. Karena dia ingin mendapatkan jabatan. Lihat ancaman dari Nabi. "Falaisa minni walastu minhu." Maka dia bukan dari golonganku dan aku pun bukan golongannya. Ya Allah, subhanallah. Nabi berlepas diri. Kata Nabi, "Falaisa minni," dia bukan dari golonganku, bukan umatku, walastu minhu, dan aku bukan golongannya. "Walaisa biwaridin alayyal haud," dan dia juga tidak akan menemuiku di surga. Di telaga. "Walaisa biwaridin alayyal haud," dan dia tidak akan menemuiku di telaga. Di telaga. Ini ngeri sekali ya. Jadi para pemimpin yang zalim, ya, yang berdusta, suka berjanji kepada rakyat gitu, tapi dia berdusta, nggak pernah menepati janjinya. Bohong. Dan khianat dengan kepemimpinannya. Dia ingkari janji-janjinya. Dia berdusta. Diancam oleh Nabi. Dia bukan umat Nabi dan Nabi berlepas diri darinya. Dan dia tidak akan pernah bisa minum di telaga Nabi. Tidak hanya orang seperti ini, bahkan orang yang berada di barisan pemimpin ini, yang kerjanya menjilat, membenarkan setiap kedustaannya, mendukung keputusan zalimnya, sama. Diancam juga dia. Bukan termasuk umat Nabi, dan Nabi berlepas diri darinya, dan sama tidak akan pernah bisa minum di telaga Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, betapa ruginya orang seperti ini. Nah, inilah yang kita imani dari telaga Al-Haud, bahwa Nabi menanti kita umatnya di telaga beliau yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar, yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, aromanya lebih wangi daripada misik. Sekali kita minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan Nabi yang akan menunggu kita di telaganya, Nabi yang akan memberikan minum kepada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya, para sahabat sekalian, termasuk orang-orang yang diizinkan Allah meminum di telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.